Andai kata ada ustadz bayaran, berarti ustadz bayaran apa? Apa? Katanya Ma'ruf Amin babi, bukan? Oknum Habib waktu itu mengatakan bahwa saja Buya Ma'ruf Amin adalah babi. Bukan sekedar itu, dia bertanya kepada jamaahnya, Buya Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Jamaahnya mengucapkan babi apa babi sampai 3 kali. Subhanallah. Berarti ustadz bayaran apa? Katanya Ma'ruf Amin babi, bukan? Katanya Ma'ruf Amin babi, bukan? Katanya Ma'ruf Amin babi, bukan? Babi keluar. Ini kalau dibiarkan rusak budaya kita, menjadi budaya jahiliyah. Ini kalau dibiarkan rusak itu akhlak di generasi kita. Ini kalau semua kita tidak dihadapi, hancur maka adat budaya kita, hancur keindonesiaan kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Untuk kaum seperti mereka, mari kita galakan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. haram. Siap jadi Habib Rizik. Siap mati untuk Habib Rizik. Siap mati untuk ulama. Angkat tangan sebagai Allah Akbar. Allah Akbar. Ada kalau semua saudara-saudara ada yang mengatakan, oknum habaib mengatakan saya ini adalah mengacu darah Rasulullah. Mohon maaf. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau syuting, saya akan hadapi mereka. Takbir. Laskar Sabilillah harus lebih galak daripada orang yang mengatasnamakan kebatilan. Sampai harus tegas, sampai harus lebih galak. Apa sebabnya? Sebab ini adalah tanah leluhur kalian. Ini adalah tanah leluhurnya kalian. Ini adalah milik kalian, bukan milik mereka. Jadi mereka tidak berhak bicara tentang masalah sejarah Indonesia. Sementara mereka menginjak-injak kalian sebagai anak daripada tuan rumahnya. Ini adalah sesuatu kebatilan yang harus diluruskan. Siap sikat Yahudi pesek. Siap sikat yang mau sweeping habaib. Takbir. Ini adalah milik kita. Ini adalah adat kita. Negara ini adalah negara kita. Bangsa ini bangsa kita. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Kita persiapkan laskar seluruh negara kesatuan Republik Indonesia demi menjaga apa-apa yang belum bisa dijaga oleh tentara kita dan kepolisian kita. Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Bangsat, dalam tubuh saya bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Alhamdulillah, Kabupaten Pemalang kuat merdeka. Kita bantu mereka. Kita siapkan diri kita, bangsa Indonesia, putra putri Indonesia. Bila negara membutuhkan, Laskar Sabilillah siap membela negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sweeping habaib, sweeping Bahar bin Smith dulu. Jauh-jauh. Datang pondok pesantren Tajul Alawiyin Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Bogor. Sweeping Bahar bin Smith. Saya tidak memandang siapapun itu, berartinya siapapun itu habaibnya. Kalau memang melakukan hal-hal kebatilan, kita lawan semuanya demi untuk keutuhan negara kita, demi untuk keutuhan adat budaya kita. Jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum dengan budaya-budaya yang tidak benar. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam semua. Ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Ba'alwi, diam atau lawan? Siap sweeping mereka.
siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Dan Laskar Sabilillah siap menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia dan melindunginya dari apapun dan siapapun yang akan merusak sejarah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Cilacap. Siap setia kepada bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kami adalah pengurus PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Cilacap. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Purbalingga. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Purbalingga. Siap melawan siapapun dan apapun yang dengan sengaja menghancurkan atau membelokkan nilai ajaran, sejarah dan silsilah leluhur bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah ditayangkan beberapa kekeliruan, bahkan mungkin kebatilan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini, oknum habaib yang sementara ini mengaku dirinya cucunya Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, dengan kezaliman itu kita sebagai bangsa Indonesia sudah cukup sabar, sudah cukup menerima, sudah cukup berlapang dada, dan sudah cukup legowo terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada kita semua. Tapi saudara-saudara sekalian, tambah tahun, lambat laun terus dengan berjalannya hari demi hari, tahun demi tahun, kok ternyata sikap tingkah laku mereka bukannya tambah membaik, tapi justru tambah merusak mentalitas kita, kemudian juga merusak mentalitas generasi-generasi kita. Sudah banyak generasi-generasi kita, khususnya generasi-generasi Nahdlatul Ulama, itu sangat diambil alih oleh mereka, sehingga zaman dahulu generasi-generasi itu kemudian dulu sangat mencintai para ulama, dulu sangat hormat kepada kiai, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Cirebon, baik yang ada di Jawa Tengah, baik yang ada di Madura, di Kalimantan, Sumatera. Tapi karena doktrin-doktrin mereka yang tidak benar, ajaran-ajaran mereka yang memalingkan masyarakat dari para ulama, khususnya kiai-kiai NU, pada akhirnya merubah mentalitas generasi muda. Saya sering sekali mendengarkan bahwasannya, Gus, katanya di sini dulu sangat menghormati kiai, di sini dulu sangat menghormati ulama, di sini dulu itu adalah pusatnya Nahdlatul Ulama. Tapi nyaris sekarang tidak pernah terdengar. Bahkan kiai-kiai NU dicaci maki, bahkan kiai-kiai NU itu tidak harga-harganya di situ. Kiai-kiai pesantren sama sekali tidak dihargai. Itu kenapa? Karena kejahatan framing mereka terhadap kiai-kiai NU. Kiai NU disebut liberal lah. Padahal yang namanya kiai NU kebanyakan kiai kampung. Mana ada kiai kampung yang ngerti liberal. Seumpama gara-gara Mbak Mufid kritis terhadap salah seorang habaib, kemudian seumpama saya mengatakan Mbak Mufid ini adalah liberal, saya yakin kalau Mbak Mufid ditanya liberal nggak bakal ngerti. Kiai pernah saya tanya, Kiai,
Ngerti nggak sama liberal? Waduh, saya nggak ngerti artinya liberal. Tapi mereka semua menuduh liberal. Sampai juga bukan sekedar menuduh saja, tetapi juga sampai memberikan contohnya akhlak yang tidak baik dengan julukan-julukan kepada kiai-kiai kita. Khususnya ya, yang saya dengar itu khususnya adalah Buya Said Akil. Itu sering sekali dari bulan-bulanan mereka. Sampai beberapa oknum-oknum habaib ini sangat tidak sopan sekali, tidak mencontohkan akhlak yang benar, tidak mencontohkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manggil Buya Said itu cuma panggil panggil namanya saja, si Said. Akhirnya saya lihat itu para muhibbin ya, para muhibbin habaib, pengikutnya habaib itu manggil Buya Said semuanya semua. Sampai manggil Gus Yakut juga semuanya Yakut semua. Sampai terakhir yang sangat menyakitkan kita semua, ada oknum habaib yang berani-berani memanggil Kiai Ma'ruf itu si Ma'ruf. Ini saya terus terang aja sangat sakit hati lah. Kenapa? Karena Kiai Ma'ruf Amin itu adalah simbol daripada ulama Nahdlatul Ulama. Karena Buya Said pada waktu itu sebagai PBNU adalah simbol daripada Nahdlatul Ulama. Kalau mereka tidak bisa menghormati simbolnya, apalagi menghormati NU-nya. Jadi jelas ini, kalau seumpama saya katakan bahwa itu adalah merupakan kesalahan, saya kira bukan kesalahan itu. Itu adalah memang rencana mereka untuk menjatuhkan kiai-kiai NU, dan mereka ingin mengambil alih di masyarakat Indonesia untuk menggantikan Nahdlatul Ulama. Ini adalah merupakan hal yang sangat zalim sekali, saudara-saudara kalian. Hal yang sangat tidak bijak sekali. Hal yang sangat tidak dikenal di kalangan rakyat Indonesia. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabir semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala membuka semuanya. Izhar, dibuka semuanya. Walaupun mereka sering sekali dengan framingnya, dengan mulutnya, mereka mengagung-agungkan, mereka mendoktrin, mereka kemudian juga memframing, mereka juga menjelek-jelekan, mencaci maki. Yuriduna ayyutfi'u nurallah wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, biarkan mereka menghendaki untuk memadamkan api Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menentang, tapi justru Allah akan semakin menyempurnakan cahaya Allah, walaupun mereka semua tidak suka. Mudah-mudahan saudara-saudara kalian, pergerakan kita ini adalah pergerakan yang disebut dengan nurullah, cahaya Allah, di dalam rangka mengungkap kebatilan-kebatilan yang telah dilakukan oleh klan Bahawi ini. Saudara-saudara kalian, maka saudara-saudara kalian, saya dapat kiriman video, enggak tahu itu videonya dari kapan itu terjadinya. Itu tapi saudara-saudara, oknum Habib itu menyebut Buya Ma'ruf Amin itu di depan jamaahnya itu adalah babi. Apa sampean enggak sedih? Saya kira kalau sampean enggak sedih, sampean di dalam hatinya ada kemunafikan. Kalau seumpama sampai ada ulama kiai dijelek-jelekan sampai dihina semacam itu, saya kira di dalam hati Anda itu ada kemunafikan. Saudara-saudara, ada videonya itu. Oknum Habib waktu itu mengatakan bahwa saja Buya Ma'ruf Amin adalah babi. Bukan sekedar itu, dia bertanya kepada jamaahnya, Buya Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Jamaahnya mengucapkan babi apa babi? Babi sampai 3 kali. Subhanallah. Ini kalau dibiarkan rusak budaya kita, menjadi budaya jahiliyah. Ini kalau dibiarkan rusak itu akhlaknya generasi kita. Ini kalau semua kita tidak dihadapi, hancur maka adat budaya kita, hancur keindonesiaan kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya tidak ada kata lain. Mereka sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Sudah i'tidah kepada kita, sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga sabarnya sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga relanya sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga legowoknya melewati batas. Kami semakin dibiarkan, mereka semakin malah tidak baik, semakin seperti syaitan dan iblis. Makanya jalan satu-satunya sekarang kita bangkit melawan mereka untuk memberikan.
harus melawan kita. Kalau tidak melawan, hancur Anda sekalian sebagai bangsa. Saudara-saudara, saya tidak memandang siapapun itu ba'alwinya, siapapun itu habaibnya. Kalau memang melakukan hal-hal kebatilan, kita lawan semuanya demi untuk keutuhan negara kita, demi untuk keutuhan adat budaya kita. Yang jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum dengan budaya-budaya yang tidak benar. Nanti kalau sudah mulai jarang, sudah terbentuk semua dari seluruh Indonesia. Nanti akan diadakan pelatihan Laskar Sabilillah. Satu, pelatihan tentang sejarah supaya Laskar Sabilillah tahu sejarah. Nomor dua, pelatihan fisik bekerja sama dengan militer dan kepolisian. Nomor tiga, pelatihan kanuragan benora mempan di bacok. Ben Laskar orang mempan di bacok. Perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia ternyata belum selesai sejak tahun 45. Ternyata kita masih ada yang menjajah lagi. Eksistensi kita dijajah, sejarah kita dijajah, kedudukan kita dijajah, sampai kehidupan sosial kita dijajah. Bahkan sekarang ini banyak sekali persekusi-persekusi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di mana kita sebagai bangsa ternyata dipecundangi kadang-kadang di dalam rumah sendiri. Ini jangan sampai terjadi nanti di Purbalingga. Maka di sini diperlukan ada satu kekuatan besar, orang yang mujahidin fisabilillah, orang-orang yang siap untuk membela bangsa, siap untuk membela leluhur, siap untuk membela ahlus sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama wali songo, siap memperjuangkan ke-NU-an. Maka di sini harus ada yang bergerak. Yang bergerak ini adalah yang disebut dengan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Ini adalah orang-orang yang berani secara tegas untuk membela bangsa dan membela sejarah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, tugas daripada panjenengan semua itu sangat banyak sekali. Di antaranya tugasnya adalah, satu adalah membentengi para ulama, para kiai yang sudah menyatakan dengan tegas bahwasannya masalah nasab Ba'alwi itu sudah terputus, dan Ba'alwi dan Habaib tidak bisa disebut sebagai cucunya Rasulullah. Ini kadang-kadang dari klan Ba'alwinya dan Muhibbinya kadang-kadang nggak terima. Tidak terima dari mana? Karena itu data, marah sama siapa? Urusan marah semua orang bisa marah, urusan gelut semua orang bisa gelut, gitu. Urusan masalah yang bisa, tapi ini ilmu. Dan ketika kita semua mengatakan bahwa Ba'alwi itu nasabnya batal, bukan berarti menjelekkan Ba'alwi, bukan berarti menjelekkan Habaib. Untuk menyatakan secara hak bahwa Habaib itu bukan cucunya Rasulullah, maka jadilah umatnya Rasulullah dengan berakhlakul karimah. Tidak usah merasa dirinya menjadi umat atau manusia yang suci, yang tidak kesenggol oleh hukum syariat, seolah-olah sorga adalah miliknya mereka. Nggak usah seperti itu, nanti akhlaknya hancur, agama akidah syariatnya hancur. Jadi kita juga menyadarkan para Ba'alwi, udah nggak usah ngaku cucunya Rasulullah lagi. Buat apa? Daripada akidahnya hancur, daripada syariatnya hancur, akidahnya hancur, agamanya hancur. Akibat mengaku sebagai cucunya Rasulullah, padahal secara data mereka semua bukan cucunya Rasulullah. Secara saintifik sudah dibuktikan secara tes DNA, genetikanya tidak mungkin sebagai cucunya Rasulullah. Itu para pakar genetika mengatakan tidak mungkin. Lah niki panjenengan niki ngadepi wong ngeyel-ngeyel. Jadi lek syaratnya jadi laskar cuma satu syaratnya, berani untuk gelut. Sampai wani gelut apa ora? Ora warni gelut harus ada di laskar. Sampean harus berani kepada siapapun, walaupun ning bojo kalaya ning sejene kudu menang. Mungkin apa mboten? Lah panjenengan niki itu tugasnya. Nomor dua, tugasnya adalah diantaranya ada di antara divisi masalah kajian dan sejarah. Itu harus meluruskan. Sebab sekarang itu ada diantaranya adalah pokok-pokok pelajaran sejarah yang ada di SD, yang ada di SMP. Itu semua itu gambarnya, di depannya itu gambarnya para habaib yang tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan. Di mana habaib itu datang di Indonesia itu kerja sama Belanda, mendukung Belanda, tidak pernah mendukung Indonesia. Tapi kenapa di situ di buku sejarah itu gambarnya semua habaib, tapi yang jadi aneh apa? Namanya Basim Asy'ari tidak dicantumkan sebagai pahlawan.
dan sejarahnya tidak ditiadakan. Ini menurut saya sudah betul-betul menjaga dan mempercundangi kalian. Kalau kalian tidak bergerak, habis kalian. Kalau kalian tidak bergerak, habis kalian. Maka tentu saya harapkan kepada anggota-anggota Banser sing wani-wani mlebu Laskar Sabilillah, sing ora wani ora usah mlebu. Kadang-kadang sampean jadi Banser ora wani temen dadi wong. Tahu yang namanya bangsa itu lagi seperti ini. Ini pengurus NU-nya juga masih banyak yang ambivalen terhadap kenyataan yang ada. Sudah tahu sejarahnya NU sudah dipecundangi, kiainya NU sudah dijelekkan, sudah diinjak, kiai NU sudah dihina, tapi mereka cuma diam seperti halnya tidak punya tulang. Mana senjata NU? Katanya Nahdlatul Ulama adalah pejuang Wali Songo. Makanya kita, kalau sumpah kita menunggu mereka semua susah, nunggu mereka semua susah lama, nanti kita habis dulu, maka kita bentuk PWI dan Laskar Sabilillah. Semua kita adalah orang-orang NU yang berani. Siap? Ya. Siap Rambutan? Ya. Siap Rambutan? Ya. Saudara-saudara sekalian, jadi sampai jangan suka memframing bahwasanya PWI dan Laskar Sabilillah itu bertentangan dengan NU. Kita adalah pergerakannya ke NU-an. Di daerah Kuningan itu sudah pengajian sudah dikembalikan kepada orang-orang NU, kiai NU yang tadinya diduduki oleh para Ba'angli. Dulunya adalah orang NU, direbut oleh Ba'angli, akhirnya kemudian dikembalikan lagi ke kiai NU. Itu kalau seumpama kita tidak bergerak sampai ke hari kiamat, itu pengurus NU-nya diam, termasuk Bansernya juga diam. Habis nanti. Maka saya mengajak kepada seluruh Banser, Ansor dan NU bergerak di Purbalingga. Jangan sampai diam. Ini tanah leluhur kalian, harus dipertahankan, bukan milik mereka. Mereka itu sudah datang ke Indonesia adalah kerja kepada Belanda, selalu mendukung Belanda dan tidak pernah mendukung kemerdekaan Indonesia. Jangan disembah oleh kalian. Sebelum saya sebelum saya lantik kalian semua, nanti insyaallah nanti kalau kita semua sudah pelantikan sudah mulai agak surut, ini lagi banyak pelantikan dari Sabang sampai Merauke, dari Kalimantan, dari Sumatera ini mau dilantik banyak nanti. Jadi ini nanti akan ada pelantikan dulu, nanti ketika ada pelantikan selesai, nanti kalau sudah mulai jarang sudah terbentuk semua dari seluruh Indonesia, nanti akan diadakan pelatihan Laskar Sabilillah. Satu, pelatihan tentang sejarah supaya Laskar Sabilillah tahu sejarah. Nomor 2, pelatihan fisik bekerjasama dengan militer dan kepolisian. Nomor 3, pelatihan kanuragan benora mempan di bacok. Ben Laskar orang mempan di bacok. Makanya saya kemarin pada waktu di Provinsi Banten saya bilang, tunjukkan nyali kalian. Katanya Banten itu anti bacok. Subhanallah. Sekarang PWI dan Laskar Sabilillah di antara pembina Laskar Sabilillah itu memiliki jawara sebanyak 25.000 jawara anti bacok. Dan sudah dibuktikan di depan saya ketika ada penyambutan. Subhanallah, saya lihat sampai ngeri, sampai saya dengan Kiai Imaduddin tutup mata karena saking ngerinya. Karena itu botol dipecah, setelah pecah lancip-lancip taruh di mata, diketok pakai palu. Subhanallah, matanya terluka. Begitu terluka darah keluar, tapi diusap seperti ini, hilang. Saya pengen Laskar di Purbalingga punya seperti itu. Setuju tidak?